Ya Rasulullah, kalau kita meyakini syafaat Rasulullah SAW, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini, wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu ke mari mangkal, wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini, syafaatu Rasulullah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatu Rasulullah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatu Rasulullah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku, sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga salah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummat. Itu bukan menyangkut melegalkan kabiroh. Betapa mudahnya maksiat, apa saja bisa. Nah Allah sing gak ngelola hidayat, habis agama ini. Sama tak ceritani, pertama agama muncul di Mekah, itu sing mimpin itu Sayyidul Khalqi, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Ijak masuk akal lah, Islam berdiri masuk akal, dipimpin Nabi, dikawal Jibril. Bariku Islam dikawal mudin, kiai diutang, kiai terlibat pinjol, kiai diusir mertuaan, kiai di PHK kok masjid, mergo nganggo duit masjid, kiai diusir bojone, mergo mulai kepen wahyo. Semua mimpin itu dengan ketidakidealan. Rungokno, semua mimpin dengan ketidakidealan. Lho ngono iku agama yo mlaku. Lho ora pangeran iso yakin ra iso. Pangeran wis janji wa mutimmu nuri. Napa wa wis ah, kowe nak mangkel mbek kiaimu terusno mangkelmu gedeng terusno. Sementing aja mateni aja nyantet. Ya gremeng-gremeng sithik ra apa-apa. Wong pancen menungso apa? Ya karena mau apa coba? Sama tak ceritani, gak usah tersinggung biasa ya, rasa sensitif. Kayak apa agama ini dimulai dari sejarah apa? Sayyidina Ali bin Muawiyah tukaran, ya ora ono pengaruhe ning kelangsungan Islam. Demak Bintoro ya ra putu wis tukaran, Arya Penang sampai Sutowijo tukaran, ya ora ono pengaruh. Cerita-cerita kesultanan sing Mbah Sunan Kudus bela sapa, Mbah Kalijaga bela sapa. Kula putu-putu Kalijaga sering ketemu kula. Ya do ngaji kula. Wis dhisik Mbah beda mbah kula ra apa-apa saiki ayo ngaji. Oh ya mending ngono. Nggih Gus, Mbah urusan Mbah. Maksudnya iku yo ora piye-piye ngono lho, maksudnya iku yo ora piye-piye. Tetap jalan. Ana sing mbah mbah ra cocok, anak putu wis do besanan. Yo ora piye-piye. Mergo iku kersane Allah. Wis ta ora usah mikir, aku mau kok mikir. Bento ge mikir agama. Agama wae pangeran. Lho Mbah Mun ya kula cerita anggere ana kiai desa. Mbah ijazahi Mbah kersane kula dadi kiai kuat. Agama wae pangeran ora usah tirakat. Sing diurusi apa? Pangeran. Nyai wis sak berem sementing iku ya wis. Karena tadi kan tambah tenanan tambah gelo. Nyai kok tambah tenanan tambah gelo. Ora tambah apik, tambah gelo. Lah aku sapal rai-rai ngene iki ku cara orang ana tenanan ya. Iya sawangane mbek aku sami waton. Nah beda paslon wis mau nurut ya. Ben roh aku imanem sepiro. Wes as, kowe kabeh loyal mbek aku. Misale beda paslon, mesti kowe ngobyek dhewe tetep. Apa lagune wis. Kadang ngatur ya. Kan kula nu didhawuhi Mbah Mun, didhawuhi bapak nak ngandani ngene tok. Anak kiai ra usah tenanan, sing tenanan ku ikhlase. Maksudnya mulang ae ra usah bayangno terus kowe loyal samine wis ra mulang. Gelo.
Wis biasa, sing tenanan itu ikhlas. Mulangi biasa, mesti biasa mulang ya mulang, rasa memaksakan paham, memaksakan. Ya malah kaku. Wis kakek diamuk bojo kon paham. Selamat tok wis apik. Wis hidayah tuh pangeran. Oh sampean delok kados Amerika, Inggris, Eropa kayak apa? Ini komunitas muslim di kuat, masjid di kuat. Teng Jerman kayak apa? Diskusi Islam di kuat. Dari gak ada masjid menjadi ada. Agak pangeran bukan sakit. Ngelola Islam ning daerah non muslim. Ning desa-desa ya padha, wong do kedonyan ngono. Niku Islam yo mlaku. Musolane mok loro penceng. Kiai niku ya kula nate penelitian. Ono kiai nyun sewu dagangane dagangan kawuk sliro niku. Carane kudus wis ra masuk orang ora dadi kiai. Ini kiai, tak takoki. Bareng wis dadi kiai, nang desa ya. Mergaen, jenengan kok mergaen ngono. Kula nggih ngerti, Gus. Kula nate mondok pedotan jenengan. Mondok 2 tahun. Ku yo krungu-krungu kabar ngono iku jare harap, Gus. Tapi kula niku sebuti malih mergae kula niki. Ya tetap kiai. Mulane bapak kula sering wasiat teng kula, kan nak nyai aja nganggo standar ideal. Sing ideal ben Kanjeng Nabi wae. Kowe tetep kiai wae. Ya sing ngene-ngene wae. Sing maksum sing sempurna ben Kanjeng Nabi, ora usah melok. Karena enggak gampang. Makanya saya dari mengenang khasih Sidin Ali itu ada wiridan yang harus dibaca 9. Iku Ali maca mok 9, 8. Nak Nabi maca 8 dene beda takoki. Kenapa kok ngoten? Adaban ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang ulama malah jarang ben sing sempurna ben Kanjeng. Niku sing sering diajar Mbah Mun, wong berbakas kitab-kitab tirakat. Iku kitabe wali, wong kowe ora. Soale wong kudu turune sithik mangane sithik iku bakasan wali. Lah nek ora wali mangan sithik turu sithik muk kurut tok tetep ora wali. Jadi bangun takoki lho sesine mukabab kabeh sing tau ngaji bangun mesti anggere ngaji bab wali mesti tutup tapi iku wali wong kowe ora wali. Terikat tadi wong nek ora kelas ora sama maksa. Tuh kali. Wayah sunah Rasul, mulane iki kesunatan wayah. Sing diwayah Nabi ku bangga dul. Sapa sing ra bangga di mantu Kanjeng? Lah di mantu raimu iku bangga tau. Mbok yo wong ngilo. Sama tak critani Juwairiyah iku garwane Nabi. Banil Musthalib wong paling gedeng Kanjeng Nabi. Singkat cerita perang ya. Orang-orang sahabat sing ditawan Bani Musthalib nggih kathah, Bani Musthalib ditawan Kanjeng Nabi nggih kuatah. Mula niku ku cakap perang. Singkat cerita itu terus Nabi nikah kalian Juwairiyah. Juwairiyah iku Sayyidatu Bani Musthalib. Niku ya wong dibebasno kabeh. Azharu Rasulillah saiki sak kampung Bani Musthalib iku wis minangka bisane Nabi, culno iku mono bisane Nabi. Kan agak pamane Juwairiyah wong misanane mbok mindoane. Sing wong Bani Musthalib saiki Nabi wis bisan kita diculno kabeh. Mulane Nabi enggak ada perempuan sebarokah Juwairiyah. Abi Sufyan koyo apa mangkel ning Kanjeng Nabi. Tapi Nabi garwa Umi Habibah. Bangga. Kok Nabi ku ganteng, pengaruhe gede, pinter. Sing dadi pire seneng, dadi mertuane seneng, dadi garwane ya seneng. Saiki kowe. Maksudku ya wis ta, lah nek kowe misale ben wayah wae siap nampa piring, gelas, mangkok. Gak apa-apa tiru ya tiru, tapi ya siap nampa piring, gelas, mangkok dan kawan-kawan. Ya siapno tim-tim dokter emergency. Namno pas kena rai ya, namno pas kena terus ambulan udah siapno nak menawa pas badokmu terus pingsan. Barang rapodo kok di malah nak bapak nasihati kula iku kowe niru Nabi ku niru sing standar manusa biasa aja niru maksume. Nabi ku beda. Makanya terus kitab-kitab fikih ana bab khosais napa? Khosais itu sifat-sifat khususnya Nabi ana wilayah sing justru nyuwun sewu anut Nabi ku gak pas. Tak beri contoh tapi aja salah paham. Goblok kena salah paham. Ya goblok ya dosa. Abu Bakar ya nate mimpin ya mimpin normal ya. Terus beliau itu tersinggung sama seseorang yang menyinggung memang. Wah tersinggungnya Abu Bakar nyuwun sewu wong Arab nak tersinggung kan terus marah besar.
Wong Jawa ape marah piye wong bakarane kangkung. Pecel. Wis ra iso, darahe ape naik kan mesti sampun tok to ya materine. Materine kan ote-ote, kangkung, apa nah? Terong, maksimal darah tingginya mesti piro lho. Lah wong Arab paling sabar udarane iku daging. Waduh, wis pancen beda saka makanan wis. Kula sering lho Kiai Jawa marah. Wis lagi rong sithik astagfirullah wis. Nggo awake ra kuat wis. Singkat cerita Abu Bakar itu dibikin marah sama seseorang. Marah betul, wajahnya tuh kemerah-merahan. Si loyalis Abu Bakar, cara saya pas pamprese. Beliau sudah khalifah. Idzan ya, kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh karena menyakiti hati Anda. Orang Arab ini. Kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh sebagaimana membunuh orang yang bikin Nabi marah. Abu Bakar tuh fakaan nama subba ala wajhi ma'un bar itu siapa ini riwayat Nasai. Kebetulan bora kitab Sunan Nasai soalnya tak terang kok golek dhewe. Mbok pojok dia ora pokoke golek-golek ngono. Fakaan nama subba ala wajhi ma'un bar. Ketika ada seseorang loyalis, kalau engkau berkenan orang itu mau sabun karena bikin Anda marah. Abu Bakar langsung lerep. Ojo. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya itu laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Orang yang dibikin marah dan kemudian yang bikin marah murtad atau kafir itu hanya Rasulullah. Aku mau terima Abu Bakar. Maksudnya hukum wong sing mangkelno aku ora kaya hukum wong sing mangkelno Kanjeng Nabi. Nabi ku maksum, Nabi itu Nabiullah, Khalilullah. Lah saiki iki kadang mirip-mirip kaya Kanjeng Nabi. Wong kok wani aku kualat kaya Abu Jahal kualat Kanjeng Nabi lho. Kok kono iku piye? Nabi ku mesti hake, Abu Jahal mesti salah. Lah nek mbek tanggamu iso wae sing bener malah tanggamu. Iso wae sing bener malah tanggamu kowe sing salah. Wong ora padha aja dipadak. Wes saiki misale ana wong dhe mantu ngene-ngene iki bangga ta musibah. Pertama dhe mantu kowe takok, "Lek kok dhe mantu iku?" Takdir, Cung. Wis dakar oleh komen iku wis. Lah wis ngono kok polah wayo ya masalah kan. Paling ndak nek suwani wayo ku ukurane tadi mertuamu ibu bangga. Wis ukuran paling gampang bangga. Ketok yo orang ngono sing. Nah ono kok ndak aku ta. Kula nate wonten tiyang, Gus jenengan anak resepsi ora tau teko. Nek kowe wayo aku teko. Walah Gus, pengen tekno piring tapi aja. Jadi kepengen tekno apa? Ya eling-eling ya. Jadi masalah anut Nabi ku sahabat lah ya mikir-mikir. Ning bab sing ubudiyah lah anut ya sing adnal kamal. Apa adnal? Misalnya Nabi salat tahajud itu semalaman, Abu Bakar, Umar ya mau sithik. Bahkan Sayyidina Utsman ngriwayatno hadis, kena salat isya fi jamaatin fa kana ma shalla nisfal lail. Koma nisfal lail. Nanggo suwe wis fi jamaatin fa kana ma koma al-laila kullah. Jadi mulai dimodifikasi. Wis aja ngrasa tahajud ora usah witir. Kowe salat isya fi jamaatin setingkat nisful lail. Engko subuh fi jamaatin padha karo koma al-laila kullah. Iku ya dawuhe Kanjeng. Ya wis milih sing iku wae kok malah jajal wiridan sewengi ya wis ora mandi kesel loro gak mandi lho sing loro gak mandine lho ya melok paket-paket hemat di rumah aku sing apa ya jamaah isya fi apa salat isya fi jamaatin iku padha karo koma nisfal lail lah engko nak subuh fi jamaatin kullal ya melok paket iku wae mau nak takoki wong bar tahajud setingkat tahajud dia Gus bengi Twitter setingkat Twitter. Wah enak kok ngaji be aku gampang gak habis pokoknya dunia. Terus kalau sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayataken beberapa ulama ahli kitab sing pun disahkan kalian ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman. Kekasih Allah Khalilur Rahman. Iku mergi piyambake nu tersiksa protes. Terus kadang yang saya ini kudu protes, man. Tapi protes buat kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes.
Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam tuh ngumpat. Ini enggak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting pencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar. Jadi sering marah. Karena sampean nggak bisa bayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai itu senang desa nggak dikenali statusnya diundang lek apa yang dilek itu gak keren belas. Karena ya sama kan, misalnya Habib Soleh Alatos, muridnya Said Umar punya Mbah Mun, terus nang desa diundang pening dilek itu kan gak keren belas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu tidak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau? Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara Kiai Sarang namanya ini innahu saat temne kelakuan la yahzunu, yektene nyusano ni ing ingsun, nyusano banget karena pakai lam taukid. Innahu saat temne kelakuan la yahzunu, yektene nyusano banget ni ing ingsun. Apa sing nyusano an? Apa sing kelakuan la ora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi? Ahad dan ing wong suci ya'budu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan wiri saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampai ngenes enggak misalnya ada orang melihat saya itu marhafid kemudian tidak tahu kalau beliau orang alim. Sampai sebagai muridnya ngenes enggak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes enggak? Ngenes. Nah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan, bahkan nyebut saja tidak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita kan tersiksa mergo di duit, ora payu rabi, terus sing wis payu rabi ra iso wayo, ya gitu ya. Macam-macam kesalahan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat, karena orientasinya agak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal ragu ya Mas Angkol. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia ada enggak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka enggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya enggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Soleh mau nyai saya bilang orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau Habib. Yang orang miskin tidak usah ngaku sudah konangan. Wong elek ora usah ngaku kata orang elek. Sudah. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Hira, pertama apa? Cara saiki nggih kira-kira memaklumatkan. Tapi reso dibahas ana jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan Nabi setelah di Gua Hira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah Nabi. Sehingga dikumpulkan semua, terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini Nabi. Karena nggak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam. Harus dimengertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, nggak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajhil ardi adalah sesuatu yang nggak benar. Coba misalnya gini, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang nggak bisa terhibur lewat tolak al-badru alaina, asyraqal qanub dihaja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang terima itu tahu dulu. Nah ini tahu saja enggak. Makanya Nabi Ibrahim susah, ya Allah, engkau zat yang begitu penting kemudian tidak diketahui. Ini apa-apaan, enggak fair. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebelum itu beliau dihibur. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah ya, kenapa susah? Karena zat sepenting engkau kemudian tidak ada yang menyembah. Terus dijak ke alam malakut, ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat, semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim senang. Oh ternyata sing seneng jenengan banyak.
Ya coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang seneng banyak kan semakin kita seneng. Kalau nggak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali. Ya. Jadi pertama agama ini seperti ini tuh barokahnya dimengertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang sumul itu menutup diri betul, kecuali bab ngaji. Saya kalau ngaji terbuka. Sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming apa direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar. Saya tanya Mas Akom, sebetulnya kalau sampai mau mulang terbuka bagus. Potensinya dua, konangan alimnya atau konangan. Ya resiko terbuka kan itu kok. Konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua terus nggak mau ngajar ya sumul. Syaratnya wali itu sumul. Oh, sumul itu nggak menampakkan. Memangnya mau menampakkan apa kalau nggak bisa apa-apa kan? Jadi saya tidak tahu itu sumul apa bagian dari pengamanan diri. Apa mas? Apa? Jaga image. Jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan. Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj, tentu Habib Soleh tidak harus niru saya karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya nggak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, Mbah Mun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang itu harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan tolal badru alaina, happy dengan manaqibul akhyar, dengan fadhailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Masjid teko wis merengut, ada muridnya salah duduk marah, salah posisi meja marah. Lalu orang-orang kan mikirnya kan daripada ngaji dimarahin terus mendingan ndak kan gitu. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid sebelum tahu Fathul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai kok mufarokoh. Singkat cerita Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu orang lari. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asir. Padahal ini baca Quran panjang, harusnya akan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah itu apa? Khofiful ma'unah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya juga enggak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Nah, ini pengunjungnya juga seperti ini kan. Nanti sampean yang pidato, jadi tak beri hak gue selesai. Ini namanya aqomaddin. Kalau faman taroka fakat. Jadi pilihannya kalau gak aqomaddin ya adamuddin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria. Karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu mengajarkan agama ini dengan cara yang bahagia. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah
terus sholatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiainya benar. Wah itu kalau itu panjang sekali, banyak yang nggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye sudah tenang bersama bapaknya di surga. Lah kita kampanyenya, kon sholat ra mesti ditompo, puasa ra mesti ditompo. Wis repot, syaratnya ditompo ikhlas wangel, kuwi ra bakal iso. Berarti maknane kan ra bakal mlebu swarga. Akhire wong kan mikir, wis salat tetep ra swarga, poso tetep ra swarga, mendingan ra salat. Jadi Cina ini kan bersaing sama kampanye aku sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat, karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kereng kampanye tentang sing kereng-kereng. Itu saya manfaatkan, ya sudah, itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang mau kayak apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak. Sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya masih ngebar apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya tuh, ya Allah ampuni Gus Ba ampuni. Itu kan ngenyak orang itu maksudnya. Maksudnya bukan, makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit. Mayit, saya bilang, saya saja yang jadi mayitnya nggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia tidak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek, jika guru saya baik maka gini ya Allah, jika guru saya buruk maka gini. Terus saya tuh gak pernah doain Mbah Mun gitu, anggap gak sopan. Jadi kalau saya berdoa, ya Allah jenengan izzihi apa ya, jenengan balas lah, izzihi anna anil muslimina khairan katsira wa antal ghafurur rahim wa anta gitu. Saya enggak tega muni wa ingkana musian. Jadi kayak ada sopan deh. Lo kalau aku yang mati saya bilang lagi. Balik malam. Ingkana musian. Malah ada terusannya bahwa kadalik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andai kan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan itu sahabat. Ya nggak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana. Bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya? Loh, andai kan Syaikhul Qadir wafat di mana ini ngomongin? Beduk. Saya tidak akan berdoa seperti itu. Oh bisa marah Syaikhul Qadir ini. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musinan. Jadi orang itu harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti Gus Ba bid'ah menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa Anda. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu, langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakrin, ya Allah ingkana. Masa Abu Bakar di ingkana? Kalau dia bukan kalau beliau ashabu Rasulillah pasti orang Sayyid itu zuriyatu Rasulillah pasti al-tahirin al-mutahhari. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa in kana musian, anggap saja hafalnya hanya itu, tapi jangan dijiwai, apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus ini orang soleh kok doanya wa in kana musian?" Itu kan guru jenengan. Apalku ikut tok. Tapi ora usah dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan ya, karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain Nabi, selain para wali kita nggak apa-apa. Doa wa ingkana musinan, ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu, cara Jawa hanya rapalan. Rapalan itu ya sudah ngomong saja, tapi nggak usah apa.
nggak usah dijiwai ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah, bukan status mayitnya, tapi sifat ghafurnya Allah. Karena kata musik itu kan nggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya gini kalimatnya, liyukaffirallahu anhum aswa'al ladzi amilu. Atau sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum sayiatihim. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya itu mengampuni salahnya orang-orang baik. Karena orang-orang baik juga manusia, Ustadz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya. Sehingga kita di hati itu mayit kira tak jalan sepuro tuntas kayak gitu. Kalau di Quran tidak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu Ghafur, Afuwun Karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan begini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, baru bakas fa'fu anna. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sama nggak paham berarti nggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafaat Rasulullah SAW, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kayak mari mangkal, wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini, syafaatu Rasulillah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama syafaatu Rasulillah itu ghairu munhasirah, syafaatu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga salah riwayat syafaati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah, bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulid. Itu jangan gitu cara berpikir, dibalik apa? Syafaatu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasik, sampai wong nganggur ya iso mangan ngono biasa. Nah begitu juga rahmati Allah Taala itu wasiah, sampai wong sing sumpek utange akeh ya iso guyu ngono. Lah itu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes, Gus umat kok mbok latih guyu, padahal mereka maksiate akeh, utange akeh gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orang ini sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud itu dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan itu amatir ya gitu. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizkuhu ya wasa', fadluhu wasa'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa?
Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maringi wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah, sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Maka wong sumpah utange akeh, bojo ora percaya, tangga ora percaya, nak guyu banter-banter. Karena Allah ku adhaka, zat sing maringi guyu. Wa abka, sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nah Allah kepengen nangis, no yo nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anak calonan RT mau menang bunda. Ngeluhnya apa orang alim misalnya, alim alama, anaknya mau jadi jurumnya reiso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abegah, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesubuk apapun orang yang bisa tertawa, yang bisa nangis. Makanya banyak ulama yang nggak terlalu serius mikir agama ini, bukan karena dablek, enggak, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Kita nggak ditunggoni Kanjeng Nabi, nggak ditunggoni Wali Songo, nggak ditunggoni para Alawiyyin yang dulu, nggak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi, yang memberi petunjuk, dan sifatnya Allah Ta'ala la budda wa ya takuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya, sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman nggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang yang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang yang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu, tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang, niatnya juga nyari uang, tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu tidak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalan ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngono mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener, masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya, Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Iya betul. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah cerita kiamat. Wah dasarnya kiamat kayak apa? Semua orang diam nangis semua. Orang Bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh. Cerita kiamat kalau udah ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan wus. Pantas sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam. Ini kalau kiamat gimana di perjalanan air kemasan saya kan orang mikir dewi-dewi gitu. Tapi ini enggak. Orang Bedui cara berpikir tuh enggak. Malah ya Rasulullah mata saat. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya.